2005, 2006, bahkan dari 2004 gitu ya, Komnas HAM sudah bekerja melakukan penyelidikan terhadap kasus satu saksi, yang kedua kerusuhan Mei 98, yang ketiga penculikan penghilangan aktivis 1998. Sebelumnya Komnas HAM bikin riset tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi di zaman Soeharto. Bahkan di sana masuk juga lebih banyak. Ada penembakan misterius awal 80-an. Dalam catatan Kontras itu ada 800 orang dibunuh secara misterius. Secara disengaja atau tidak sengaja memang menciptakan kekerasan dan intimidasi yang luas di tengah masyarakat. Nah, balik ke soal proses hukum. Proses hukum itu ternyata dapat eksistensi bukan hanya ketika dipingpong oleh Kejaksaan Agung, tetapi ketika Komnas HAM melakukan proses hukum, purnawirawan ini ataupun yang masih aktif waktu itu mereka menolak untuk hadir di dalam proses penyelidikan Komnas HAM. Ya. Saya akan bikin ada kasus Timur, kasus Tanjung Priok dan kasus Abe Pura, Papua. Tiga ini saja proses hukumnya jalan, selebihnya tidak jalan. Jadi kalau kita sebut kasus Trisakti, mati, kasus Alang Sarif, kasus orang hilang, kasus penembakan misterius, semua penyelidikannya sudah dilakukan, tetapi tidak dilakukan. Alasannya macam-macam. Satu, alasan hukum. Kejaksaan Agung dari berbagai zaman Jaksa Agung lalu mengatakan berkas-berkas itu sudah medis idem. Medis idem itu artinya sebuah kasus tidak bisa diadili dua kali karena dianggapnya kasus itu sudah pernah dibawa ke pengadilan militer. Karena argumentasi itu salah. Berkas Trisakti dan Semanggi itu Semanggi 2, Trisakti pernah dibawa ke pengadilan militer, betul. Semanggi 2, kasus penembakan Yunhak pernah dibawa ke pengadilan militer, betul. Semanggi 1 tidak pernah dibawa ke pengadilan militer. Jadi medis idemnya argumentasinya salah. Salah nomor 2 soal medis idem adalah medis idem itu tidak bisa diadili dua kali untuk jurisdiksi yang sama. Pengadilan militer untuk mengadili tindak pidana militer atau disebut dengan disipliner, kesalahan prosedur atau tindak disiplin dalam kesatuan militer. Kalau kasus-kasus ini kualifikasinya pelanggaran HAM berat, jurisdiksinya berbeda. Kalau dalam kasus itu ada pelanggaran pajak, dia bisa lagi dibawa ke pengadilan pajak. Jadi sebuah tindakan dia bisa mengandung berbagai macam pelanggaran. Itu jawabannya. Masalahnya bukan semua itu. Masalahnya adalah presidennya sendiri yang tidak mau endorse kasus-kasus. Siapa presidennya? Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, dari mana kita tahunya? Dari Jaksa Agung. Pak Basrif, kira-kira tahun 2012 awal tahun kita duduk dengan Pak Basrif. Setelah panjang lebar diskusi soal proses dan teknis hukum, dia mengakui bahwa ini masalahnya adalah di istana. Jadi menurut saya situasinya hari ini terus gimana? Hari ini begini, padahal sudah duduk kalau nggak ada JK, kalau ada Jokowi jadi Jokowi. Kalau buat saya, sepertinya ini juga ada banyak perasaan di pemilu 97. Lalu fokus jadi pengadilan karena tekanan berubah menjadi kontras. Dari dulu sampai hari ini kita yang harus dikasih semua. Jadi kalau dibilang sama partisan bahwa kita mempolitisasi, tapi dia seperti misalkan kayak zaman kayak itu ada 3 orang yang masuk buat itu lama sabul kaki bapak tergolong mau itu laku kadang-kadang dia begitu kelamaan kerupakan yang tidak beres. Nah buat saya ini proses ada tidak betul pada latihan tuduhan. Mungkin tuduhannya dia buat PDIP silakan. Tapi kalau buat keluarga korban itu bisa. Logikanya gimana? Ketika ada ibu
precise bentuk tindakan konkretnya di lapangan, dia tidak menunjukkan revolusi. Dia ya, sekedar bahasa gampangnya sekedar mengekspresikan penguatan pada metode baru dan mendorong adanya satu sistem pemerintahan yang lebih canggih. Nah, kenapa mahasiswa? Karena menurut saya yang memang di mana-mana semua mahasiswa, meskipun pikirannya revolusi mahasiswa jarang revolusi. Terakhir yang menetap di Paris, tapi juga modusnya beda dengan revolusinya yang ada di Meksiko atau di Amerika Latin, beda sekali. Atau prosedur pengamanan itu memang ada dua paling acuan. Acuan soal kebiasaan dalam negara. Yang kedua soal sesuai dengan yang khasnya lagi, yang khusus lagi, yang mantap, operasi mantap. Tetapi kalau operasi-operasi jika memang dibudaya betul bahwa dimobilisir oleh kelompok atau ada oknum petinggi ABRI yang memobilisir itu kan tidak bisa dimasukkan dalam skema operasinya ABRI. Ini bicaranya di luar zona, di luar arena pertandingan semua. Buat saya, kalau mereka hanya tampil dalam rangka mengamankan Prabowo, tunjukkan bahwa mereka adalah orang yang memang taat korupsi. Tunjukkan kalau mereka memang orang yang bertanggung jawab dengan informasi. Kalau informasinya penting, kenapa dia harus menyampaikan itu? Bukan saya mau bilang pertemuan ini paling tidak penting. Pertemuan di komunitas Tiongkok itu penting. Pertemuan-pertemuan di media juga. Tapi menurut saya, jika ada pemulangan seperti itu, sebaiknya datang saja ke Komnas HAM. Kalau memang sudah publikasi ya, misalnya sama Komnas HAM sudah masalah juga ya.
tahu sebenarnya apa sih pandangan keluarga cendana terhadap peristiwa itu. Apakah mereka memang pada saat itu tangan sedih atau apa? Memang mereka ternyata pecah di dalam. Artinya Prabowo mungkin Prabowo menginstruksikan untuk penembakan, tapi Pak Agus sebenarnya tidak mau melakukan itu. Ya itu masalah sejarah. Itu mengusul pada Freedom. Memang bisa ya utang mereka. Kayaknya Mbak Tati Prabowo Tati Soeharto karena udah maju di Golkar, jadi kayaknya dia bisa lebih diundang. Terima kasih. Itulah hak asasi manusia